آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صديق الأقوال طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد محمد مجبلا حقا على عالم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره على الأمم، محمد زينة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita dan semua orang-orang yang kita cinta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa seumur hidup. Dan juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemudian menyambung daripada pelajaran daripada kitab Asrarus Shalah fi Asasil Farhi wal Falah. Ini adalah suatu kitab yang membahas tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sembahyang. Nah, masih di halaman pertama. Nah, sambungannya dan sholawat dan salam. Nah, dapatlah. Dan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Nah, kita pengen ini. Nah, itu tuh, yang kuning tuh, yang oranye. Nah, yang oranye. Oh, belain anunya ya lah, sampulnya. Nah, sampulnya belain. Belum kuning nah. Udah gula. Nah, halaman pertama. Kan sebelumnya sudah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita membahas tentang sholawat dan salam. Dan sholawat dan salam
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Nah, salawat salam kepada Rasulullah yang beliau ini membawa 3 bingkisan, 3 oleh-oleh ketika Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, dan ayat Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah itu maksudnya adalah ayat kursi dan amanah Rasul. Nah, jadi pian tulis ayat Al-Baqarah di situ. Nah, maksudnya adalah ayat kursi lawan amanah Rasul. Nah, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum dah lawan amanah Rasul sampai habis. Sebab ayat kursi dan amanah Rasul yang rajin kita baca sesudah sembahyang. Nah, itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala kasan umatnya Nabi Muhammad. Yang mana ayat kursi ini dan amanah Rasul itu kada diberi kepada umat-umat yang lain. Jadi waktu umat-umat yang lain kada dapat ayat kursi ini. Nah, Allahu la ta'ala amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, umat yang lain kada dapat. Tapi khususiat kesan umat Nabi Muhammad diberi Allah Ta'ala apabila diberinya ketika Isra Mi'raj. Nah, yang ketiga, dan maghfirah untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi 3 buting bingkisan yang dibawa Nabi ketika bulik Isra Mi'raj. Oleh-olehnya, yang pertama sembahyang 5 waktu, yang kedua ayat Al-Baqarah, ayat kursi lawan amanah Rasul, dan keampunan yang besar kesan umatnya Nabi Muhammad. Ini surah Al-Baqarah ini lah bagus benar lemunya dibaca kasan maha nyari rumah, maha nyari toko, atau rumah nang lawas kada didiami. Nah, itu khawatirnya kalau pindah didiami bebuan orang sebelah, bebuan hantu. Nah, ini bagus benar pianlah dibacakan surah Al-Baqarah. Hendak maha nyari rumah atau pin membuka toko umpamanya toko hanyar, bacakan surah Al-Baqarah. Panjang pang, pemanjangnya surah 2 juz 4 lembar. 2 juz 4 lembar. Kada sanggup sorangan kieu bukan pondokan. Bisa aja kada nang mesti sorong bang. Kieu bukan santri-santri banyak aja di sini. Pondokan banyak mana. Himung aja buannya. Nah, bacakan surah Al-Baqarah, insyaallah rumah nang asalnya bahantu bejin dibacakan surah Al-Baqarah, insyaallah hantu-hantunya bukahan inya pindahan ke rumah siapa ulah betul juga. Nah, sedikit kita membahas sholawat dan salam kepada Rasulullah ya. Mudahan kita nilai ditolong Tuhan ketujuh bersolawat lawan Nabi Muhammad. Nah, di antara keistimewaan sholawat yang membedakan daripada amalan yang lain, kata ulama, kullu amalin baina itsnaini imma maqbulun wa imma mardudun. Illa salatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqbulun.
Buddha. Kata ulama, kullu amalin, setiap amal ibadah, baina itsnaini, di antara dua macam. Imma maqbulun wa imma mardudun, ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Illa, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu maqbulun la budda minhu, maka sungguh bahwasanya bersolawat lawan Nabi Muhammad itu pasti diterima, pasti diterima. Jadi inilah ulun umpamanya beramal, beribadah, baik itu membaca Quran sekian juz, atau sembahyang sekian rakaat, atau berpuasa, atau bersedekah sekian banyaknya, itu antara dua, bisa diterima Allah Ta'ala, bisa ditolak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebenarnya kada berhajat lawan amal ibadah kita. Makanya bisa diterima Allah Ta'ala, bisa ditolak, tergantung bagaimana pandangan kita ketika kita melaksanakan ibadah itu. Lawannya kita inilah beribadah karena memandang diri. Sorong kawa membaca Quran sekian juz, kawa bersedekah sekian, kawa mengaji sekian, banyaknya rajin, ya kan beramal, tapi karena memandang kehebatan diri. Hebat juga lah aku nijar, harap juga lah aku nijar, merasa bangga lawan dirinya, ujub ngarannya, maka amal ini bisa kada diterima Tuhan, tanpa memandang bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Lupanya, nah amal yang kayak ini, ujub ngarannya, ini bisa kada diterima Tuhan. Ataupun yang kedua, tadi karena memandang diri, yang kedua ini karena memandang orang lain. Nah, beramal, beribadah karena memandang orang lain, ini pecahnya dua. Bisa ngarannya ria, bisa ngarannya sum'ah. Ria itu minta lihat. Inya sembahyang sekian rakaat, sekali pas ada orang lalu pastilah membagus-bagusakan nah penampilannya, asalnya kada mengaruan, nah cepat pas ada orang lalu melambat, penyaring pastilah membaca Qurannya, mendayu-dayuh maka pulang. Nah pageran tujuannya hendak minta lihat, hendak minta nilai lawan orang, hendak minta nilai, ria ngarannya, ini pun bisa kada diterima Tuhan. Atau inya membaca Al-Quran pas ada orang maayun-ayun, maayak-ayak lawan bacaan Qurannya, asalnya gamat, pas ada orang timbul menyaring, tujuannya hendak minta nilai. Kadang menyaring tut niatan supaya orang tu menuruti lawan sorong mengaji jua kada, tapi niatannya supaya aku ni bagus dinilai orang. Ngarannya, ini pun bisa ditolak Tuhan. Sebab Allah Ta'ala sidin kada berhajat lawan amal ibadah kita. Bahkan Allah Ta'ala kada berhajat lawan kita. Adakah kita, kadadakah kita bagi Allah Ta'ala itu sama? Adakah kita, kadadakah kita bagi Allah Ta'ala itu sama? Allah Ta'ala sama sekali kada berhajat lawan kita. Makanya ada daripada salah satu sifatnya Allah Ta'ala ngarannya qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih itu artinya Allah Ta'ala kada berhajat sama sekali lawan apapun, lawan siapapun, sama sekali Allah kada berhajat. Lawan kita Allah Ta'ala kada berhajat. Adakah kita, kadadakah kita bagi Allah Ta'ala sama? Kalau umpamanya Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala mengadakan kita lantaran Allah Ta'ala hendak mengambil keuntungan ke kita, kada. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita supaya si hamba ini mengambil keuntungan lawan Allah Ta'ala. Yang untung rugi itu adanya di kita.
Namanya di diri Allah Ta'ala sama sekali kada ada untung rugi. Kada ada untung rugi. Andai kata adalah andai kata seluruh manusia, mulai awal penciptaan manusia Nabi Adam sampai manusia terakhir yang diciptakan, seluruhnya beriman seberataan kada denang kafirnya. Kalau baik gara-gara seluruh manusia, seluruh makhluk beriman lawan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala bertambah kemuliaannya. Kada, Allah Ta'ala sudah berdahulu mulia. Allah Ta'ala kada berhajat lawan kita. Atau umpamanya seluruh manusia, seluruh makhluk kada danang berimannya lawan Allah Ta'ala, seluruhnya kafir umpamanya, kada danang berimannya lawan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala menciptakan manusia kada danang berimannya lawan Tuhan, lalu Allah Ta'ala rugi, lalu berturun derajat sidin, sama sekali kada. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya kada berhajat lawan kita, adakah kita, kadadakah kita. Bahkan amal ibadah kita pun Allah Ta'ala kada berhajat, makanya bisa diterima, bisa ditolak. Allah Ta'ala menciptakan kita bukan karena Allah Ta'ala hendak mengambil keuntungan ke kita, tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita supaya kita mengambil keuntungan dengan Allah. Siapa yang mau beramal beribadah jar Tuhan inya nang untung, siapa yang kada hakon inya nang rugi. Jadi yang untung rugi itu kita, adanya di kita. Nah, jadi lamunnya kita beramal beribadah berpandangannya bukan karena Allah, ia tadi bisa ujub ngarannya, bisa riya ngarannya, bisa sum'ah ngarannya, itu bisa diterima, bisa kada. Bahkan lamunnya ujub riya sum'ah bisa kada diterima karena pandangannya beribadah bukan untuk Allah. Kita kan hidup ini sebenarnya hidup ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Inna salati, bahwasanya sembahyangku, aku ni sembahyang, wa nusuki, dan aku ni beramal beribadah, bahkan wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Jadi lamunnya kita sembahyang, kita mengaji, kita puasa, kita melakukan amal ibadah bukan lillahi rabbil alamin, itu bisa ditolak Tuhan. Bisa ditolak Tuhan. Jadi kayak apa caranya supaya amal ibadah kita ini bisa diterima lawan Tuhan? Maka beramal beribadahlah lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Beramal beribadahlah untuk Allah. Silahkan riya, tapi riyanya napa hendak minta lihat lawan Tuhan. Silahkan sum'ah, berayun-ayun mengaji, tapi hendak niatan napa minta lihat, minta nilai lawan Tuhan. Yang kada bagus tu riya untuk makhluk, sum'ah untuk makhluk. Yang bagus riya untuk Allah, sum'ah untuk Allah. Maka amal yang kaya ini diterima Allah Ta'ala. Makanya ujar guru di dalam makna ihsan, makna kali ihsan, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, bahwasanya ikam beribadah untuk Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat lawan Allah. Kita sembahyang rasa melihat Allah, kayak caranya ngarannya musyahadah. Lamun ikam kada kawa beribadah untuk melihat Allah Ta'ala, rasakan bahwasanya Allah Ta'ala melihat lawan ikam, matihi lawan ikam, ngarannya muraqabah. Nah, jadi seluruh amal itu baina syai'aini, antara dua macam. Imma maqbulun, bisa diterima, wa imma mardudun, bisa ditolak. Illa as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqbulun la budda minhu, kecuali bersolawat lawan Nabi Muhammad, maka itu pasti diterima. Ini panggilan kehebatan solawat lawan Nabi Muhammad. Kehebatan Nabi Muhammad ini luar biasa.
saking kesayangannya Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad, kecintaan luar biasa, apapun amalan yang itu kaitannya lawan Nabi Muhammad, amalan itu pasti diterima. Kenapa gerang? Takrimatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala begitu luar biasanya memuliakan lawan Nabi Muhammad. Bahkan nilai kenapa yuk sholawat ini pasti diterima. Apakah kita bacaan sholawatnya itu pasti diterima, baik sholawat nang handap, sholawat nang panjang. Bahkan kita membaca sholawat ujung ria, sumpahnya ada, tetap diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Selain dari karena memuliakannya Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad luar biasa, ternyata hakikat orang yang bersolawat sebenarnya itu bukan kita. Nih kenapa nih solawat itu pasti diterima Allah Ta'ala? Sebab hakikat yang bersolawat itu bukan kita, tetapi Allah Ta'ala. Kita ini membaca solawat ngarannya. Kita ini membaca solawat. Hakikat yang bersolawat itu adalah Allah Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat lawan Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, membaca solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Ketika ayat ini turun, sahabat bertakun, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat lawan beliau? Lalu ujar Nabi Muhammad, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad melajari nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Lamunnya kita bertambah Sayyidina. Sayyidina itu pemimpin kami, artinya penghulu kami. Kenapa gerang kita menambahi Sayyidina sebagai tanda adab kita lawan Sayyidina? Sama ya juga kayak kita menyambat Siti Khadijah, Siti Aisyah, bini-bini Nabi kan orang-orang mulia, kita sambat di awalnya Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah. Ngaran asli Siti kan udah buat Siti. Siti itu udah kita aja ditambahi Siti. Ya Allah, kalau di kieu acel Siti mumai Siti kada. Ngaran asli Siti Khadijah, Pak. Aisyah, Pak. Hafsah, Pak. Ya, Pak. Ada dapat tambah Siti. Kenapa jadi kita orang Banjar menambahi Siti? Sebagai adab kita. Sebab makna Siti, nah, Siti ini asalnya adalah Sayyidati kalimatnya. Sayyidati. Ini singkatan nih. Nah, asalnya kalimatnya Sayyidati. Lalu sama kan kayak nama Sayyidina Muhammad, Sayyidi artinya tuanku, Sayyidati pemimpinku. Nah, lalu kalimat Sayyidati ini ngalih disambat Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah, ngalih kita menyebut Sayyidati itu ngalih. Rasa apa yang ngalih, Pak? Lalu berubah menjadi Sidati. Sidati ini pun ngalih. Sidati Khadijah, Sidati Maryam ngalih. Lalu berubah ulang menjadi Siti. Berubah menjadi Siti. Siti pun ngalih. Dapat orang kita Banjar ya jadi Siti. Nah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, asal kalimatnya adalah Sayyidati. Nah,
Sayyidati asalnya, kan asli sini Khadijah ya. Cuman karena penghormatan kita lalu kita menambahi menjadi Siti. Nah, kenapa jadi sholawat itu pasti diterima? Ternyata hakikat yang bersolawat itu ternyata Allah Ta'ala bukan kita hanya membaca solawat. Nah, di mana mengetahui Allah Ta'ala lah yang hakikat bersolawat bukan kita? Kita rajin bersolawat pakai kalimat apa? Orang aja Sallallahu Alaihi Muhammad kah? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Memakai kalimat fi'il madhi garanya di ilmu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ini artinya telah bersolawat. Telah bersolawat oleh Allah atas Nabi Muhammad. Kita membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, telah bersolawat oleh Allah. Siapa yang bersolawat? Allah yang bersolawat. Kita membaca sallallahu alaihi Muhammad itu artinya membaca solawat. Atau kita ubah kalimatnya yang rajin kita baca, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Artinya Allahumma ya Allah, sholli bersolawat pian, wasallim kirimkan salam ala sayyidina Muhammad kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Allahumma sholli ya Allah bersolawat pian lawan Nabi Muhammad. Siapa yang bersolawat? Kita. Makna secara kasarnya aja inilah kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad itu seakan-akan kita menyuruh Allah Ta'ala supaya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersolawat pian lawan Nabi Muhammad. Berarti siapa yang bersolawat sebenarnya? Allah Ta'ala, lain kita. Makanya inilah solawat itu pasti diterima. Kenapa gerak? Lain kita yang bersolawat, kita dia membaca solawat. Siapa yang hakikat bersolawat? Allah seorang yang bersolawat. Bahasa kasarnya kita ini menyuruh Allah Ta'ala supaya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Tapi inilah saking kepemurahannya Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah bersolawat pian lawan Nabi Muhammad. Kita menyuruh Allah Ta'ala supaya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Tetapi lalu Allah Ta'ala bersolawat lawan Nabi Muhammad, sekalinya pahala Allah Ta'ala bersolawat ke Nabi Muhammad itu diunjuk ke kita. Jadi kita ini membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala yang hakikat yang bersolawat lawan Nabi Muhammad, ujuk solawat itu pasti diterima Allah Ta'ala. Lain kita ini hanya membaca solawat. Paham ya kalau sudah kenapa solawat itu pasti diterima? Alasannya masuk akal aja kalau? Nah masuk akal. Nah. Kemudian dan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Yang pertama sholat 5 waktu,
kedua ayat kursi, dan keampunan untuk umatnya. Jadi inilah kehebatannya sembahyang nih. Di ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sembahyang 5 waktu, Allah taala mengutus malaikat Jibril lawan Mikail untuk turun ke dunia untuk menjemput Nabi Muhammad, dibawa Nabi Muhammad ke hadratnya Allah taala, naik ke langit untuk diberi langsung perintah sembahyang 5 waktu. Langsung Nabi Muhammad yang dibawa ke langit. Berarti perintah sembahyang ini luar biasa. Perintah sembahyang ini luar biasa, beda dengan perintah-perintah yang lain. Lagunya perintah yang lain kayak puasa Ramadan, kayak berzakat bagi yang mampu, kayak berhaji bagi yang mampu, berzakat bagi yang wajib zakat deh. Itu perintahnya, perintah kewajiban itu Allah Ta'ala cukup menugaskan malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan perintah Allah Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad. Cukup diwakilkan lawan malaikat Jibril menyampaikan perintah itu. Tetapi lemahnya bagi perintah sembahyang bukan melalui perantara malaikat Jibril lagi, tetapi ujar Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammadnya langsung bawa ke langit, langsung aku memberikan tugas lawan inya kada melalui perantara. Berarti perkara sembahyang ini luar biasa, luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan lawan sembahyang. Bahkan awal-awal amal yang dihisab itu adalah sembahyang. Awal-awal yang dihisab bukan puasa Ramadan dahulu ada, bukan sedekah, bukan zakat kita, bukan pahala haji umrah kita ada. Sembahyang yang permulaan dihisab Tuhan. Bahkan bila as-salatu kal iman. Salat ini seperti iman. Kan kita rukun Islam berapa? Rukun Islam 5. Napa-napa? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya Allah bagi yang mampu. Nah, syahadat, salat. Syahadat ini kan masalah syahadat, masalah keimanan lah. Masalah keimanan. Ternyata ditatayakan lawan salat. Bahkan salat ini seakan-akan hanya berdasarkan lawan iman. Karena sembahyang ini seakan-akan berdasarkan lawan iman. Salat kan iman, dan sembahyang itu seperti iman. Sebab yang membedakan antara orang Islam lawan orang kafir di sembahyang ini. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir di sembahyang. Makanya sholat itu kal iman, seperti iman. Berarti jangan sampai meninggalkan sembahyang. Ini berkaitan dengan masalah keimanan kita, bahaya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita orangnya penyembahyang, amin. Dapat hidayah terus-terusan. Kenapa sholat sesudah iman, ajar sembahyang, ajar puasa? Syahadat, sholat, puasa aja urutannya, puasa. Sebab sholat itu ternyata lebih berat daripada puasa Ramadan, lebih berat daripada puasa. Kenapa ya? Inyalah lamanya orang nih penyembahyang. Lamanya orang itu penyembahyang, pasti orang itu puasa Ramadan. Pastinya orangnya puasa. Tetapi namanya orang itu puasa Ramadan, belum tentu orang itu penyembahyang. Bisa jadinya puasa Ramadan, kenapa ya kemudian jadi berpuasa? Aku sumpah ya, kena ketahuan minta aku, namanya aku kada puasa. Kan lantaran apa? Lantaran sumpah. Berapa banyak orang yang puasa, umpan puasa, tapi ini kada mau sembahyang. Kenapa ini jadi puasa? Lantaran sumpah jadinya.
Berarti sembahyang itu lebih berat daripada puasa. Buktinya setiap orang yang sembahyang, penyembahyang pasti orang itu puasa Ramadan. Tetapi lamunnya itu puasa Ramadan belum tentu orang itu penyembahyang. Itu bang bedanya. Cucuk nina di Quran. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa innaha, bahwasanya sembahyang salat lakabiratun, sungguh sangat berat. Sembahyang ini berat ke Tuhan. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya, bagi ini sembahyang itu ringan. Bagi orang yang kada khusyuk, ini lebih memilih begawian daripada sembahyang. Padahal sembahyangnya kini aja, ringan aja, barat makan semen. Ya Allah, silahkan begawi, silahkan berdagang, silahkan berusaha, silahkan bertukangan, tapi sebutin jangan kada sembahyang. Sembahyang. Nah, kemudian sembahyang itu jar berat, jar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita ini sembahyang khusyuk. Ini kan kita belajar tentang sembahyang nih. Nah, kita hari ini mempelajari ulang cara kayak apa supaya khusyuk. Nah, aku saya dan silakan aja bawa pulpen, bawa bukunya dan mencatat-catat. Nah, kecuali bagi orang yang khusyuk. Illa alal khusyuk. Karena khusyuk. Khusyuk yang ini. Cara sembahyang khusyuk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ngarannya zahirun. Nah, zahirun. Yang kedua ngarannya batinan. Zahir ini maknanya adalah yahudu. Adapun batin ini adanya hudur qalbiyah. Ada hudur, ada hudur. Nah, khusyuk zahir ini disebut khusyuk. Maksudnya adalah arti khusyuk ini badan ada liar. Khusyuk zahir ini ya anggota badan kita. Anggota badan kita ini tenang, kada nang liar dah. Kalau kecawe lu bayang umpamanya atau mata ini nah fokusnya di ke tempat sujud, kada nang mengiti merek tapi kurang dah. Ini BHS, ini Atlas, ini Selfie Samarinda, kada gitu tuh ngarannya liar mata ngarannya. Apalagi mau tulis melihat membaca belakang orang bertulisan nah. Itu ngarannya ada khusyuk badan ngarannya. Nah, ngaran khusyuk badan itu ngarannya khudu itu apa? Fokus anggota badan ini nah fokus. Makanya sembahyang itu kenapa jadi bakacak tangan yang kiri nah. Walaupun imam yang lain ada aja sembahyang yang gitu kayak Imam Malik. Nah, kiri bang bayang lah. Nah, ini kita kan bakacak tangan.
Kenapa gerak? Supaya tangan ini kada kelawai. Nah, khawatir namanya beulur tangan, mesti ya begaro. Nah, parah kalau mau murid. Ya kan yang gasbur, gatal sekitar murid. Yang adanya itu apa? Sangka A, sangka B, sangka C, sangka D ya dia. Sangka D. Gatal sekitar murid. Makanya jadi bekacak tangan nah, supaya tangan ini nah kada liarnya nah, kada liar. Nah. Sama itu kenapa tuh nah tukang mengut bahan loh. Khotib tuh nah kenapa jadi menguji tongkat sih deh. Nah, supaya tangan ini jangan liar. Lo menyerahkan ceramah silakan gitu no, ceramah silakan aja pakai tangan. Lo menyerahkan khutbah jangan kecawe-kecawe gitu. Makanya tangan sini tuh pekuti di tongkat, karena pekuti di tiang pohon mimbar itu nah supaya jangan kecawe-kecawe. Kenapa? Karena dituntut khudu tentangnya badan. Nah jadi yang pertama zohir itu artinya anggota tubuh kita. Khudu ngaranna, khudu itu fokusnya badan kada liar. Nah fokus ya kah? Lamun yang ini paling kita nyaman aja. Nah ngali itu yang kedua gini nah fokus batin, hati. Fokus hati ini nah ngalih. Nah ngarannya hudur ngarannya. Nah hudur. Apa hudur? Hati ada liar. Nah, bahasa kita ada liar lagi nah. Hati ini nah ada liar. Lamun awak kita mungkin nyaman aja nah. Ya Allah tenang tahu aja yang kalian itu nah hati ini nah kayak pas kira fokus. Ya kanya seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin di hati itu Alhamdulillahirabbil alamin dua Ar-Rahmanir Rahim di hati Ar-Rahmanir Rahim dua fokus mata fokus ke tempat sujud awak fokus jangan bergerak kelawai hati ulang memperhatikan apa nang sorong baca ketika ruku sorong membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi hati Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi dua lamunnya hati seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin tapi hati mikirkan ke macam-macam mikirkan dagangan mikirkan jualan mikirkan hutang macam-macam ya kalau nah berarti ngarannya kada hudur ngarannya belum dengarannya khusyuk berarti jadi yang ngaran khusyuk tuh itu harus dua macam. Yang pertama khusyuk zahir, yang kedua khusyuk batin. Khusyuk zahir ngarannya khudu, awak kada liar, anggota tubuh kada kalawai-kalawai, mata kada liar. Yang kedua batin hadir hati, memperhatikan apa nang sorong baca. Bagi nang tahu artinya nyaman. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim di hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Arti apa namanya baca? Lo punya kada tahu artinya? Bahasa Arabnya juga. Seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim di hati pun membaca Bismillahirrahmanirrahim juga. Nah itu caranya. Berarti kita lamunnya anggota tubuh aja yang kawa fokus, hati kada fokus, kada kawa dengaran khusyuk belum. Ada kau dengaran khusyuk belum? Jadi dengaran khusyuk itu apabila terkumpul dua macam khudu lawan hudur. Awak fokus, hati pun fokus. Paham ya kalau? Jelas saja lah. Nah, kada jelas kita ulangi. Nah, itu ngarannya khusyuk. Nah kemudian cara supaya kita itu kawak khusyuk. Nah ini nangaran khusyuk kada penjelasan nangaran khusyuk. Nah itu belum kaipan. Ulang caranya supaya kita itu khusyuk kawak. Nah ini silakan aja anak mencatat kalau benda kada ingin lagi atau dipoto hanya dengan bersama HP. Nah sudah.
Tadi penjelasan tentang khusyuk. Ini ulang cara kayak apa supaya kita kalau khusyuk udah ditolong Tuhan. Cara sembahyang ketika khusyuk yaitu memakai rasa yang kita rasakan. Ketika sholat, ini ketika lah bacanya lah dan ketiak. Kalau itu baca ketiak namanya ini ketika. Nah, ketika sholat rasakan. Nah, apa yang kita rasa ketika sembahyang supaya sembahyang itu kalau khusyuk? Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yang kita rasakan di hadapan. Ketika kita sembahyang, bayangkan, rasakan di hadapan kita apa? Di hadapan kita Ka'bah, Baitullah. Bagi pian yang sudah berumroh, berhaji, nyaman, kau mengatakan baharina seorang sembahyang di hadapan Ka'bah. Nah, bagi kita nang balong ada joklo fotonya. Nah, bayangkan itu. Jadi ada juga orang jual foto-foto Ka'bah. Nah, ingatkan, rasakan, apalagi ada jadi YouTube-nya. Bayangkan itu seorang haratan sembahyang di hadapan Ka'bah, di hadapan Baitullah. Itu namanya kita sembahyang menghadap kiblat, kan? Menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah sana lah. Kita parakakan Ka'bahnya itu rasakan di hadapan kita. Itu cara pertama untuk supaya khusyuk. Rasakan di hadapan kita adalah Ka'bah. Yang kedua, rasakan, bayangkan di belakang. Di belakang kita rahatan sembahyang. Apa yang kita bayangkan di belakang kita ketika sembahyang? Ialah malakal maut Israel. Di hadapan serasa Ka'bah, di belakang ada malakal maut menghadang. Jadinya merasa sembahyangku ini bisa sembahyang terakhir bagiku. Siapa tahu habis ini supaya mati. Jadi mempunyai perasaan sembahyang ini adalah sembahyang terakhirku, lalu ini kau membagus-bagusakan lawan sembahyangnya. Ini merasa sembahyang terakhir. Jadi di hadapan rasakan Ka'bah, di belakang rasakan ada malaikat maut menghadang. Yang ketiga, rasakan di sebelah kanan. Apa yang kita rasakan di sebelah kanan kita? Bayangkan surga. Nah, surga. Nyegak itu biasanya gini. Kap titik gak dibaca. Nah, bayangkan surga, harta sembahyang. Jadi lamanya kita terbayang di sebelah kanan kita ini ada surga, timbul kita ada harap, ada mengharap mudah-mudahan dengan sembahyangku ini, mudah-mudahan darinya ke surga. Ada timbul harap. Nah, yang keempat, bayangkan, rasakan di sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? Sebelah kiri neraka.
Bayangkan di sebelah kiri seorang ada neraka, jadi timbul rasa takutan. Lamun nyusul kada bujur sembahyang mesti eta kiri teh neraka. Nah, tak sebelah. Nang keberapa ulang? 1 2 3 4 nang kelima ulang. Nah, nang kelima rasakan di batis kita, di kaki. Apa yang kita hayal, yang kita bayangkan atas kita, yaitu artian Shiratal Mustaqim. Artian Shiratal Mustaqim. Tawailah. Soalnya melihat. Nah, jadi di batas kita rasakan ada tatian Shiratal Mustaqim. Lam yakad mengarun saya gugur. Tak mana? Nah, ke neraka. Nah, kemudian yang ke-6, 16, 1 2 3 4 5 6 yang terakhir yang kita rasakan di atas kepala. Di atas kepala. Apa yang kita bayangkan ketika sembahyang di atas kepala kita? Ini dua macam. Yang pertama rahmatullah, rahmat. Yang kedua bala. Jadi ketika kita sembahyang, cara supaya khusyuk yang kita rasakan ada 6 macam. Yang pertama, rasakan di hadapan kita adalah Ka'bah. Seakan-akan kita di hadapan Ka'bah, maka kita berusaha untuk fokus. Yang kedua, rasakan di belakang kita ada malakal maut menghadang, Azrail. Nah, yang ketiga, rasakan di sebelah kanan kita ada surga, timbul ada mengharap ketika sembahyangnya itu. Lawan di sebelah kiri kita bayangkan adalah neraka. Hayal situ, rasakan neraka dihiga, timbul rasa takutan, lalu ia bujur-bujur sembahyangnya. Yang keempat, yang kelima, rasakan di batis seorang berjejak di tatian Shiratal Mustaqim. Yang terakhir, rasakan di atas kepala seorang ada rahmat, ada bala, timbul ada harap. Harap apa? Mengharap dengan sembahyang ini aku bujur-bujur fokus untuk Allah Ta'ala, mudahan rahmat Allah Ta'ala yang turun. Namun sembahyangnya kada mengaruan, bisa bala yang turun, ya kan? Nah, jadi ini cara supaya kita itu khusyuk. Jadi dengan khusyuk itu tadi harus badan kada liar, hati kada liar. Ini tata cara supaya kita melatih khusyuk. Nah, kita latihan sama-sama nih, belum ada di belum sholat. Pian mendengar ya Allah, mudah bermanfaat. Kalau menggawi kita berataan. Nah, ini pulang-pulang ini masalah cara khusyuk lah. Lalu bagaimana cara kita sembahyang ingat di rakaat? Kadang kita sembahyang zuhur apalagi sorongan. Berapa rakaat tidak hujan? Ingat lagi. Berapa rakaat? 3 ke 4 ya. Asal 2 aja ulang. Ini gini rencak kita rasakan ya kalau lah. Apalagi sembahyang sorangan. Ya sembahyang keimaman kan nyaman lagi ditanggung imam sudah sorong kada pikirkan rakaat lagi, umpatan aja. Nah, semua yang sarangan gini biasanya bisa ingat lagi di rakaat. Nah, kemudian cara supaya ingat rakaat. Nah, mana tadi? Cara ingat rakaat sholat. Nah, cara ingat rakaat sembahyang.
Ini kita kan sembahyang paling banyak berapa rakaat? 4 rakaat ya kalau. Maka cara pembagian rakaatnya pun dibagi menjadi 4. Ada 5 tah? Sembahyang 5 rakaat. Cara supaya kita ingat di rakaat sembahyang, maka kita ikuti bagaimana asal usul sembahyang. Kan sembahyang ini didapat asal usulnya dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah gitu juga ketika kita sembahyang rasakan kita Isra Mi'raj. Makanya as-shalah mi'rajul mu'minin ya. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj mulai mana? Mulai Masjidil Haram Mekah. Ya Allah, dekat Ka'bah menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Nah, dari Palestina terus naik dari langit pertama menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh sampai Sidratul Muntaha, terus sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Hadrat Allah Ta'ala. Nah, caranya supaya ingat di rakaat, kita rasakan kita ini di Isra Mi'raj juga. Yang pertama di rakaat pertama, rakaat 1. Nah, rakaat 1 lah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Empat tuh ya tulisannya. Gini kan? Nganti. Enggak salah. Nah, 1, 2, 3, 4 nah nyaman. Nah, rasakan di rakaat pertama kita berada di Masjidil Haram. Nah, dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah. Nah, ketika kita rakaat pertama rasakan aku rahatan di Masjidil Haram. Rahatan di Masjidil Haram. Nah, di rakaat kedua kan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasakan seorang di mana? Masjidil Aqsa pula. Rakaat kedua Aqsa Palestina. Jadinya kita sembahyang ke Palestina kita. Nah, kemudian di rakaat ketiga kita rasakan sedang berada di langit pertama. Langit pertama. Nah, langit pertama. Kemudian di rakaat keempat apa yang kita ingat? Ini sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi, rasakan kita sedang berada di hadrat Allah Ta'ala. Kan pertemuan puncak Nabi Muhammad Isra Mi'raj, pertemuan dengan Allah Ta'ala di hadrat Allah Ta'ala. Jadi ketika kita sembahyang, rasakan sekira ingat di rakaat pertama rasakan sedang berada di Masjidil Haram Mekah. Rakaat kedua rasakan sedang berada di Masjidil Aqsa Palestina. Rakaat ketiga rasakan berada di langit pertama. Terabang biar mahal, silahkan. Nah, keempat terakhir, rakaat keempat rasakan sedang berada di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tata cara supaya ingat di rakaat yang dilancarkan oleh para ulama. Nah, jadi dengan khusyuk itu, tata cara khusyuk ini supaya ingat di rakaat. Nah, kau lah mengingatkan, karena catat di rumah gitu. Supaya kalau punya tercatat itu beringkitnya nah, lamunya sorong kadingat lagi kau mengitini barang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ya kan kena besangu buku ini besangu sayang lagi ini nah. Nah, ini belum tentu apabila pulang ulun mengguliki kena pulang belum tentu lagi. Nah, sayang benar. Nah,
foto. Nah bagus saja foto. Belajar tentang kayak ini kita foto silakan kada apa-apa sebarakan. Nah bagerang niatan supaya orang kalau pindah orang ada umpatan. Ya kalau bertambah supaya orang dapat hidayah juga nah. Inya lamunya kita semakin banyak yang kita bawai umpamanya tulak ke pengajian, empat belajaran. Inya umpat berapa tahun inya umpat di situ kita bekas kita nang membawai kita dapat juga pahalanya. Amal jariah kasan kita. Seorang umpamanya rahatan kada kawa turun, kawan kita nang seorang bawai nya turun, kita seorang dapat juga pahalanya sudah. Jadi kenapa hendak di foto sebarakan di sini ada belajaran nah Sabtu Minggu silahkan aja. Nah ada apa bagus saja. Soalnya kita sekaligus memakmurkan langgar yang gini. Ya kalau sekira semakin makmur di antara cara memakmurkan, ya kita adakan yang kayak ini. Nah, gan sini aja dulu, minta ampun, minta ridho, minta halal. Nah kemudian kita sedikit belajar tentang ilmu tajwid.